Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah di bab 2. Pada bab 2 ini diharapkan kalian semua dapat memahami perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baiklah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita lanjut ke bab 2, mari kita review sedikit tentang bab 1, yaitu dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah itu diawali dengan runtuhnya dinasti Umayyah. Runtuhnya dinasti Umayyah itu disebabkan karena lemahnya kepemimpinan dinasti Umayyah. Berubahnya gaya hidup para khalifah yang menyimpang dari ajaran Islam. Mereka suka berhura-hura, suka pesta, suka minum minuman keras, suka bersyair. Nah, itu jadi lemah kepemimpinannya. Kemudian, pada masa dinasti Umayyah, yang dipentingkan hanya golongan tertentu saja, yaitu kaum Arab Suriah. Dan pada saat dinasti Umayyah berkuasa, pembagian jabatan itu tidak merata. Yang diberi jabatan hanya golongan tertentu saja. Contohnya kaum Arab Suriah. Nah, beberapa hal sebagai runtuhnya dinasti Umayyah ini menyebabkan ketidakpuasan dari beberapa golongan yang merasa tidak diperhatikan kepentingannya, sehingga menimbulkan gelombang protes dan perlawanan. Pada masa dinasti Umayyah ini terdapat banyak sekali golongan. Ada golongan Arab Suriah, ada golongan Arab Persia, ada golongan Arab Mekah, Madinah, golongan Syiah, dan lain-lain. Dan semua golongan-golongan ini yang tidak diperhatikan akhirnya membuat gelombang gerakan perlawanan. Jadi mereka berkumpul, golongan-golongan yang merasa tidak diperhatikan, tidak puas, akhirnya protes, melawan, membuat sebuah gerakan. Dan gerakan perlawanan ini dipelopori oleh keturunannya Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Karena besarnya gerakan perlawanan ini, akhirnya terjadilah perang antara dinasti Umayyah dengan gerakan perlawanan yang dipelopori oleh Al-Abbas. Maka runtuhlah pertahanan dari pemerintah dinasti Umayyah. Nah, di situ muncul sebuah nama, seorang panglima. Dia seorang pemuda yang masih muda sekali, umurnya masih 19 tahun. Berasal dari Khorasan. Ya, Khorasan itu adalah tempat kota di mana gerakan perlawanan ini terjadi. Ya, nah siapa namanya? Abu Muslim al-Khorasan, diangkat sebagai panglima perang gerakan perlawanan Bani Abbasiyah. Dan kemudian diangkatlah Abu Abbas as-Sofa sebagai khalifah pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah yang dibaiat di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Kejadian ini, runtuhnya Bani atau dinasti Umayyah ini, menjadi titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Prancis yang ada di dunia dan revolusi Rusia dalam sejarah Barat. Jadi kalau dalam sejarah Barat itu ada revolusi Prancis, revolusi Rusia. Nah, kalau di timur ini ada yang namanya revolusi runtuhnya dinasti Umayyah. Seperti itu. Jadi intinya dinasti Umayyah itu runtuh dulu karena pemerintahannya kurang baik menjalankannya. Kemudian muncullah dinasti Abbasiyah, yaitu golongan yang menentang, yang melawan ketidakbagusan dinasti Umayyah dalam memerintah di tempat tersebut. Oke, sampai di situ review dari bab 1. Semoga kalian paham. Ya.
Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tentang kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, kita ketahui dulu tentang kondisi sosial masyarakat Bani dinasti Abbasiyah pada masa itu. Nah, di sini kondisi sosial masyarakat dinasti Abbasiyah itu bertolak belakang dengan kondisi sosial Bani Umayyah pada saat itu. Jadi kalau kamu baca nomor 1 sampai nomor 4 kondisi sosial masyarakat dinasti Abbasiyah, jadi nanti kamu berpikir tentang Bani Umayyah juga itu kebalikannya ya. Kalau di masyarakat dinasti Abbasiyah itu ada persamaan hak untuk semua golongan, maka kalau pada masa dinasti Umayyah tidak ada persamaan hak karena hanya mementingkan satu golongan saja. Kemudian nomor 2, kalau dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah ada pemerataan dalam pemegang kedudukan atau jabatan di pemerintahan dinasti Abbasiyah, maka di pemerintahan dinasti Umayyah tidak ada pemerataan dalam pemegang kedudukan atau jabatan. Karena hanya beberapa golongan saja yang memegang kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan. Nah, kemudian kalau di pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak ada namanya perbedaan kelas atau golongan. Semuanya sama, diberikan hak yang sama. Mau itu masyarakat Arab ataupun masyarakat non-Arab. Tapi ketika pada masa dinasti Umayyah itu perbedaan kelas itu kelihatan sekali, ya. Yang tidak ada persamaan hak itu tadi ya. Ada golongan kelas, entah kelas bangsawan, kelas masyarakat rendah gitu. Nah, pada yang nomor 4, ilmu pengetahuan dan peradaban baru itu mulai berkembang pada dinasti Abbasiyah. Karena masyarakatnya aman, tentram, tenang, maka ilmu pengetahuan dan peradaban baru itu bisa tumbuh dan berkembang di tempat yang aman. Sementara pada masa dinasti Umayyah, karena timbul gejolak, gerakan-gerakan perlawanan, maka yang namanya ilmu pengetahuan dan peradaban baru itu jadi tidak bisa muncul karena masyarakatnya sedang tegang, kondisinya sedang tidak aman. Nah, sampai di situ paham ya? Nah, pada dinasti Abbasiyah itu bisa muncul dan menjadi sebuah kekhalifahan dalam pemerintahan, muncul nama-nama yang berjasa atau pihak-pihak yang berjasa dalam berjuang mendukung gerakan dakwah dinasti Abbasiyah. Mereka adalah 1, keluarga Barmak, dia bangsawan dari Persia. Kemudian 2, dinasti Buwaihiyah, yaitu dari golongan Syiah. Yang ketiga, dinasti Seljuk, berasal dari golongan Sunni yang sama dengan dinasti Abbasiyah. 3 golongan keluarga ini adalah pihak-pihak yang paling berjasa dalam mendukung gerakan dakwah dinasti Abbasiyah. Ya, jadi pengaruhnya kuat sekali dari 3 pihak ini ya. Kemajuan kebudayaan pada dinasti Abbasiyah pada saat itu. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan peradaban kebudayaan Arab itu semakin meluas sampai ke wilayah Spanyol di barat dan di India di timur. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini budayanya itu budaya Arab itu sangat meluas sekali ya. Jadi berkembang budaya Arab itu. Karena perkembangan budaya Arab ini sudah meluas dan pemerintahan dinasti Abbasiyah itu rapih sekali, tidak ada belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah, maka banyak negara-negara lain, negara barat, negara timur yang belum masuk Islam, akhirnya mereka jadi masuk Islam dengan sukarela karena melihat bagusnya jalan, rapihnya pemerintahan dinasti Abbasiyah, maka akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam ya. Nah, jadi tanpa dijajah dulu,
Islam sudah bisa diterima oleh masyarakat non-Islam yang ada di timur dan di barat. Kemudian pada saat itu Baghdad dan Andalusia adalah menjadi pusat peradaban dalam ilmu pengetahuan. Saking kebudayaan barat itu bisa diterima oleh masyarakat di Spanyol dan di negara-negara lainnya, itu bahasa Arab, tulisan Arab, adat istiadat Arab, model pakaian Arab, semuanya itu dipakai sehari-hari oleh bangsa-bangsa non-Arab yang telah masuk ke dalam wilayah Islam. Ya, jadi pada saat itu banyak negara-negara non-Arab yang akhirnya memakai bahasa sehari-harinya dengan bahasa Arab. Ketika mereka berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, mereka menggunakan bahasa Arab. Kemudian lagi adat istiadatnya juga mengikuti adat istiadat Arab. Pakaiannya ikutan, pakai jubah. Nah, jadi kalau kamu berpikir bahwa semua itu dilakukan dengan paksaan, ternyata tidak. Mereka mengikuti semuanya itu dengan sukarela karena mereka suka, senang. Dan bangsa-bangsa non-Arab itu ternyata akhirnya banyak yang bersekolah di perguruan-perguruan milik bangsa Arab. Jadi banyak bangunan juga di negara non-Islam itu di barat yang mengukir gedung-gedungnya dengan ukiran dan tulisan Arab. Kamu kalau nonton film 99 Cahaya di Langit Eropa, nah itu isinya sejarah Islam semua. Kejayaan Islam itu terlihat di situ. Mereka itu meniru, mereka itu menjadi followernya bangsa Arab, ya. Semua gaya arsitekturnya mengikuti gaya arsitektur barat, Arab, ukirannya semua ya, sampai mode pakaian wanita dan pria Arab itu juga diikuti oleh negara-negara non-Arab. Contoh sekarang gini, kamu lihat deh, kayak pendeta, bajunya kayak jubah. Sebenarnya itu dari budaya mode pakaian pria Arab. Kan kita jubah pakainya ya. Kemudian lagi pakaian wanitanya. Oh, kita pakai jilbab. Nah, ada ibu-ibunya itu yang kayak di gereja, kayak suster-susternya itu kayak pakai jilbab kan? Itu dari mana lagi? Itu pengaruh dari budaya mode pakaian wanita Arab. Jadi peradaban Islam itu mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, benar-benar itu ya, Islam itu pernah berjaya pada masa itu. Sampai semua diikutin. Semua negara barat itu menjadi followernya bangsa Arab. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini karena sedang ibaratnya pemerintahannya dijalankan dengan baik, tidak ada kekacauan pada saat itu, maka kebudayaan menjadi berkembang. Adat istiadat bangsa Arab juga berkembang. Muncullah para sastrawan pada masa itu. Siapa saja mereka? Nah, ada penyair yang bernama Umar Khayyam. Kemudian ada pakar bahasa dan sastra Arab, Az-Zamakhsyari. Kemudian ada lagi Husyairi, An-Nafisi, Ibnu Miskawayh, dan Al-Kindi. Al-Kindi lain lagi ya nanti. Kemudian ternyata dari peninggalan-peninggalan berupa istana, masjid, dan bangunan lainnya itu menjadi bukti bahwa adat istiadat, keindahan arsitektur bangsa Arab itu pernah menjadi momentum, jadi viral di kalangan bangsa-bangsa non-Arab pada saat itu. Jadi banyak tadi ya disebutkan bahwa adat istiadat budaya Arab itu banyak menjadi trendsetter, ya, menjadi banyak yang mengikuti. Dan peninggalan yang paling fenomenal pada masa Khalifah Abu Ja'far adalah membangun kota Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Jadi Irak itu pernah menjadi kota bangsa negara yang sangat indah seperti ini. Lihat tuh gambarnya. Nah, kemudian
Jadi sekarang kamu pahamnya bahwa pada masa dinasti Umayyah memang sudah bagus juga, tapi karena menjalankan pemerintahannya kurang baik, maka runtuh dan muncullah dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Abbasiyah ini belajar dari masa lalu, dari hal-hal yang tidak bagus yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Akhirnya beginilah yang terjadi. Jadi memang kita harus belajar dari kesalahan. Kita harus belajar dari kekurangan kita sehingga nanti akan menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, masjid itu bukan saja tempat untuk sholat, tetapi dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan yang mendiskusikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Seperti Nabi Muhammad pernah apa yang dilakukan semua ya kegiatan itu dilakukan di masjid. Jadi masjid itu sebagai pusat kegiatan, berkumpul, berdiskusi, menuntut ilmu, beribadah seperti itu. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Selanjutnya bagian C, yaitu tentang kemajuan politik dan militer dinasti Abbasiyah. Nah, ini adalah poin yang sangat dinamis ya, yang menegangkan. Kalau kita nonton film, disinilah mulainya ketegangan itu terjadi ya. Perkembangan politik dan militer dinasti Abbasiyah itu terbagi 5. 1. Periode pertama, pengaruh besarnya itu dari Persia. Pengaruh Persia pertama. Jadi pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah itu sangat dipengaruhi oleh keluarga Barmak. Tadi tahu kan udah disinggung sedikit tentang keluarga Barmak. Ya, bangsawan Persia yang mempunyai dia itu berperan sangat penting dalam menumbangkan dinasti Umayyah. Nah, pendiri dari keluarga Barmak itu yang paling terkenal tokohnya adalah Khalid bin Barmak. Nah, kemudian pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah itu dibangunlah militer yang sangat kuat. Ya, dari awal sampai akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah itu, pemerintahan ini berdiri tegak dan mampu mempertahankan keutuhan negaranya itu dari berbagai macam ancaman pemberontakan dari dalam maupun serangan dari luar negara. Jadi pemerintahan dinasti Abbasiyah itu membentuk militer yang sangat kuat dengan tujuan mempertahankan negara dari segala ancaman pemberontakan dari dalam negerinya maupun ancaman dari luar negerinya. Nah, pada saat awal berdirinya ini, semua sisa-sisa kekuatan dari keluarga dan pendukung dinasti Umayyah itu dihabiskan, dihancurkan oleh militer dinasti Abbasiyah supaya jangan sampai terjadi pemberontakan dari sisa-sisa keluarga dan pendukung dinasti Umayyah. Habis semuanya. Pada saat itu, pemerintahan dinasti Abbasiyah itu sangat bersikap keras terhadap siapapun, pihak, orang maupun pendukung, golongan yang dapat membahayakan kelangsungan dinasti Abbasiyah. Jadi, inilah sikap politik dan militer dari dinasti Abbasiyah. Pokoknya militernya diperkuat supaya semua yang berhubungan dengan pemberontakan baik dalam negeri maupun luar negeri itu harus bisa dihancurkan. Caranya seperti itu ya, dinasti Abbasiyah menjaga keutuhan negaranya. Nah, selanjutnya pada tahun 754 terjadilah pemberontakan pertama di dalam negeri yang dilakukan oleh Abdullah bin Ali yang merasa kecewa karena tidak dijadikan khalifah, karena dia pernah dijanjikan akan menjadi khalifah, tetapi hanya menjadi gubernur. Pemberontakannya Abdullah bin Ali itu akhirnya dapat ditumpas habis oleh Abu Muslim al-Khurasan. Tapi karena Abu Ja'far al-Mansur yang pada saat itu menjadi khalifah merasa bahwa keberadaan Abu Muslim al-Khurasan akan menjadi lawan politiknya, kemudian dipindah tugaskan ke tempat lain. Dan Abu Muslim al-Khurasan tidak mau, dan akhirnya karena dianggap melawan perintah dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Abu Muslim al-Khurasan dipenjara dan dihukum mati. Pendukungnya Abu Muslim
Al-Qurasyan itu tidak terima dan akhirnya melakukan pemberontakan. Kemudian dapat ditumpas, kemudian akhirnya ada golongan lain yang merasa tidak suka dengan sikap politiknya Abu Ja'far al-Mansur, memberontak lagi dan akhirnya dapat ditumpas lagi. Kemudian ketika itu jadi Abu Ja'far al-Mansur itu memerintahnya itu dengan sangat keras ya. Siapa saja yang berani melawan, tidak menurut perintahnya akan dipenjara, akan dihukum mati. Ya. Kemudian Abu Ja'far itu kemudian meninggal dunia. Khalifah Abu Ja'far itu Al-Mansur itu meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Mahdi. Nah, kalau Al-Mahdi ini lebih lembut dalam menghadapi lawan politiknya. Mulailah dia membebaskan tahanan-tahanan politik. Kemudian mencabut semua status kota-kota suci yang dilakukan ayahnya. Tetapi Al-Mahdi ini hanya sebentar memerintahkannya. Kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Al-Hadi. Nah, kemudian diganti setelah Al-Hadi meninggal, diganti oleh Harun al-Rasyid. Nah, disinilah khalifah terbesar dalam sejarah dinasti Abbasiyah adalah Harun al-Rasyid. Ya. Jadi perlu diingat mulai dari siapa tadi yang pertama kali menjadi khalifah pertama dari Abbasiyah itu siapa? Bani Abbasiyah? Abu Abbas Asy-Syafa. Kamu nanti urutin ya. Abu Abbas Asy-Syafa, terus Abu Ja'far al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, baru Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu menghukum semua keluarga Barmak karena dia mendengar kabar bahwa keluarga Barmak ini ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Jadi keluarga Barmak itu keluarga yang sangat kaya raya saat itu karena sering mengambil kesempatan dengan memperkaya diri. Sampai kekayaannya keluarga Barmak itu gak bisa ditandingi oleh siapapun kecuali dinasti Abbasiyah. Nah, karena mendengar berita bahwa keluarga Barmak ingin menghancurkan dinasti Abbasiyah, akhirnya Harun al-Rasyid menghukum semua keluarga Barmak supaya tidak terjadi pemberontakan. Tapi akhirnya pada tahun 809 Harun al-Rasyid meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Amin. Sebenarnya anaknya ada dua, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Semua anaknya Harun al-Rasyid, tapi Al-Amin itu akhirnya terbunuh. Jadi ada perang saudara di antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Nah, kalau Al itu didukung oleh bangsa Arab Suriah. Kemudian kalau Al-Ma'mun ulang lagi. Kalau Al-Amin didukung oleh bangsa Arab Persia, sedangkan Al-Ma'mun didukung oleh bangsa Arab dari Suriah. Nah, kemudian terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Keduanya itu anaknya Harun al-Rasyid, ya. Dan peperangan saudara itu berhasil dimenangkan oleh Al-Amin. Dimenangkan oleh Al-Ma'mun, salah ya. Jadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun itu dimenangkan oleh Al-Ma'mun, ya. Nah, yang mendukung Al-Ma'mun itu adalah dari domisi bangsa Persia, Arab Persia, ya. Kemudian Al-Ma'mun itu memenangkan perang saudaranya dan Al-Amin meninggal dunia, terbunuh pada perang itu. Nah, terjadi pemberontakan oleh pendukung Al-Amin yang tidak terima dengan terbunuhnya Al-Amin, ya. Nah, ini kan serunya kayak film-film gitu ya. Nah, selanjutnya pada tahun 833 setelah Al-Ma'mun menjadi khalifah, dia meninggal dunia dan digantikan oleh Al-Mutasim, yaitu saudara dari Al-Ma'mun. Nah, dengan naiknya Khalifah Al-Mutasim, ternyata masih terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para pendukung Al-Amin yang tidak terima dengan kekhalifahan Al-Mutasim. Dan tetapi alhamdulillah bisa berhasil ditumpaskan. Dan Khalifah Al-Mutasim setelah meninggal dunia digantikan oleh Khalifah Al-Wasik.
Nah, Khalifah Al-Wasik ini adalah khalifah terakhir pada periode militer pertama dinasti Abbasiyah. Pada saat kekhalifahan Al-Wasik ini, eh, pengaruh tentara Turki itu sangat besar sekali, seolah-olah ingin menguasai pemerintahan dinasti Abbasiyah. Melihat kenyataan tersebut, maka Al-Mu'tasim mengangkat seorang wakil kekhalifahan, yaitu dari golongan Turki, sehingga golongan tentara Turki ini menjadi mereda. Rasa ingin menguasai dinasti Abbasiyahnya menjadi mereda karena merasa sudah menjadi pejabat penting, ya, yaitu menjadi wakil khalifah yang diambil dari golongan tentara Turki. Sehingga dominasi pengaruh tentara Turki pada masa itu bisa dilihat sekali sangat dominan karena dia sudah menjadi golongan tentara Turki itu ada yang sudah menjadi wakil dari khalifahan di Bani Abbasiyah itu. Jadi pada masa periode pertama ini banyak terjadi pemberontakan dari dalam negeri itu sendiri. Tetapi ada juga beberapa peperangan dengan bangsa lain dan semuanya dapat diatasi. Nah, sampai di situ dulu ya. Nanti kita kalau masih ada beberapa hal yang merasa kamu masih bingung, silahkan kamu baca kembali. Tapi memang tidak bisa sekali atau dua kali ya, berkali-kali ya. Misilah baca ini baru-baru periode pertama ini seperti melihat film kolosal kerajaan-kerajaan yang di dalamnya terjadi banyak pergolakan, pemberontakan gitu ya. Seru sih, menurut Misilah seru banget. Dan kamu seharusnya juga ikut membaca supaya kamu tahu ini loh sejarah Islam luar biasa sekali ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu penjelasan singkat tentang materi bab 2 yaitu kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Mohon diulangi lagi ya. Nanti Bismillah akan memberi tugas. Jadi dibaca lagi. Bismillah juga bacanya berkali-kali sampai paham ini jalan ceritanya seperti apa. Tidak mudah memang, apalagi menghafal nama-namanya ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kalian semua diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami materi tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Insya Allah ini adalah salah satu jihad kamu mengenal Islam. Mengenal Islam itu seperti apa? Sejarahnya Islam itu seperti bagaimana? Kalau tentang kehidupannya Nabi Muhammad, Bismillah yakin kalian semua sudah paham, ya kan? Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada, terjadilah banyak kisah-kisah sejarah yang sangat hebat banget ya. Ini luar biasa sejarahnya ya. Sayang kalau kamu tidak mau membacanya. Oke, sampai ketemu lagi. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.